Kampung Adat Cirende, di antara gemerlap teknologi zaman modern, membawa harmoni unik antara tradisi dan kemajuan. Terletak di Cimahi Selatan, kampung ini mempertahankan warisan budayanya sambil mengakomodasi perkembangan zaman. Meskipun teknologi merambah, nilai-nilai tradisional tetap dijaga erat. Generasi muda belajar tentang warisan budaya dari para sesepuh, sambil menjalani pendidikan modern. Halo semuanya, selamat siang. Saya Salzabila Preni Harnisa, 12 IPS 2 SMA Terpadu Pria Nusantara. Kali ini saya akan mengeksplor Kampung Cirende yang berada di Lui Gajah, Kota Cimahi. Mari ikuti saya untuk mengeksplor Kampung Cirende. Dikelilingi oleh perbukitan hijau yang menyejukkan dan udara segar pegunungan, kampung ini menjadi tempat yang cocok untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk perkotaan. Jalanan setapak yang terbuat dari batu alam mengarahkan langkah-langkah melalui lorong-lorong yang terhampar di antara rumah-rumah kayu. Kampung Cirende, dengan segala pesonanya, tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi warganya, tetapi juga magnet untuk wisatawan yang ingin merasakan keindahan alam. Pusat kegiatan masyarakat terletak di balai desa yang berfungsi sebagai tempat berkumpul untuk berdiskusi, menyelenggarakan acara, dan merayakan tradisi-tradisi khas kampung. Kampung Cirende juga dikenal dengan tradisi kearifan lokalnya. Warisan budaya seperti tarian dan musik tradisional sering menjadi bagian dari perayaan komunal yang mempererat ikatan antar warga. Setiap sudut kampung dipenuhi oleh kehidupan sehari-hari masyarakatnya yang hangat dan ramah. Sudah sampai di balainya, balai Kampung Cirende ini. Mari ikuti saya untuk wawancarai bapaknya. Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan Abah Widi selaku pemandu acara kita hari ini. Siang, Mbah. Siang, Teteh. Ya, saya mau wawancara tentang Kampung Cirende sekitarnya. Gimana ya, Bang? Asal usulnya kenapa ini dinamain Kampung Cirende? Terima kasih, Teh. Kalau berbicara Cirende, kebetulan Abah bukan pelaku sejarah ya. Abah sekarang penikmat sejarah dan penulis sejarah. Kebetulan kalau berbicara yang namanya Kampung Cirende itu bukan waktu yang sebentar. Di abad ke-16 sudah ada nama Kampung Cirende. Kalau nggak salah sekarang abad 22, berarti sekitar 700 tahun ke belakang itu Cirende sudah ada. Yang namanya berawal dari nama Cirende itu dari dua ejaan, dari Ci dan Rene. Orang tua dulu itu Ci itu dari air,
Cirende itu dulu di sini ada pohon besar, pohon keras namanya rindu. Itu teh sampai sekarang mungkin Abah selalu jaga, kebetulan Abah harus menjaga sejarah dan warisan budaya yang ada di kampung itu. Ini kan katanya jadi tempat wisata ya, Bah ya. Katanya kalau setiap hari Minggu itu rame mahasiswa. Itu Ya. gimana, Bah? Kalau berbicara Cirende bukan hanya wisatawan, termasuk ini kampung menjadi pusat penelitian. Yang namanya Cirende ini kalau Abah sampaikan 10 negara perwakilan masuk ke Cirende. Yang namanya kampus dari luar negeri itu ada yang namanya Jepang, ada Korea, ada Hong Kong, ada Zimbabwe, ada Universitas Teknik Malaysia itu masuk ke sini. Kampus yang ada di negara kita itu hampir semua masuk ke sini. Jadi cukup ya ramai lah dikatakan bisa cukup ramai. Di sini ada tarif untuk masuknya nggak, Bah? Sebetulnya di sini belum ada tarif sih kalau masuk. Tapi kalau di sini udah ada paket wisata ya. Kalau mereka mengambil paket wisata di situ ada yang harus dibayar. Karena di dalamnya paket wisata itu ada makan, ada kreatif tangan, atau ada yang ingin pergi ke hutan. Ada yang namanya hiking atau ingin melihat hutan kampung Cirende. Karena di hutan itu ada 3 tahapan. Ada tata ruang, ada hutan tutupan, ada hutan larangan, dan hutan beladahan. Jadi tidak semua bisa digarap oleh petani. 2 hutan itu nggak bisa diganggu karena urusan konsep adat itu hanya petani di sini bisa bercocok tanam di hutan beladahan. 2 hutan yang nggak bisa diganggu. Berarti mata pencahariannya itu apa ya, Bah? Di sini mayoritas petani, tapi untuk sementara mungkin ada yang pegawai negeri, dulu ada tentara juga, ada yang jadi guru. Karena Cirende ini sangat-sangat terbuka. Beda kalau dibandingkan dengan saudara Abah yang di Baduy. Baduy itu sangat tertutup. Teknologi nggak terima, penerangan nggak terima. Majunya zaman itu Baduy nggak terima. Tapi kalau berbicara Cirende, semua diadopsi. Pendidikan, teknologi, majunya zaman itu harus diikut. Kenapa ya, Bah? Cirende itu dikenal sama harus memakai baju hitam. Itu di adat itu mungkin ada sebuah tuntunan ya. Karena kalau lihat ke zaman dulu warna itu hanya 2 macam. Hanya ada hitam dan putih. Kalau di adat itu kenapa harus pakai warna hitam? Kalau orang Sunda hitam itu hidung. Nah, hidung itu kalau orang Sunda harus hidung. Hidung itu inisiatif, kalau tetangga ada pekerjaan kita harus diundang, kita harus diajak. Jadi refleks kita harus membantu dengan sesama. Ya. Di sini biasanya rame ya, Bah, kalau nggak hari libur seperti ini. Kebetulan hari ini masih dalam rangka tahun baru, kampus mungkin belum ada program dari dosen atau dari kampusnya. Sementara sekarang udah beberapa hari memang ada sepi. Oke, udah segitu dulu, berhenti dulu lah. Katanya di sini tuh ciri khas makanan sehari-harinya itu kan singkong. Ya. Ini tuh dibuatnya di mana ya, Bang? Kebetulan kalau teteh datangnya sore begini, kalau udah ada yang proses juga udah selesai. Ya kebetulan kalau teteh penasaran mungkin nanti Abah tunjukkan, mungkin di rumah Abah ada bahan bakunya, bahan mentahnya atau nasinya. Itu aja yang paling bisa Abah kenalkan. Tapi kalau mau lihat yang lainnya mungkin di dalam balai ada data-data sewaktu orang luar negeri datang ke balai, mungkin di situ ada pembuktian, bahkan mereka datang ke sini mengambil uang dari pesaknya langsung ditempel di data dunia. Itu kalau misalnya ngambil paket kayak gitu itu berapa sih, Bang, harganya? Paket itu per orang itu 55.000. 55.000 itu dapat nasi. Di dalamnya ada makan. Hanya Abah sarankan kalau di sini makannya hanya bisa dengan nasi singkong. Bukan tidak ada beras. Tapi Abah lebih ke memberikan tuntunan supaya mereka tidak ketergantungan dengan beras. Karena kalau kita ketergantungan dengan beras,
kita sangat berbahaya karena alamnya yang habis. Dengan industri, dengan mall, dengan perumahan, dengan yang lainnya. Yang lebih berbahaya lagi itu pertumbuhan manusia terus bertambah. Alamnya menyusut, makanya jangan sampai ketergantungan dengan yang namanya beras. Contoh sampai hari ini, sampai detik ini Abah yang nggak pernah makan beras dari lahir. Contohnya Abah sendiri. Boleh diantar ke tempat pengolahannya Pak? Kalau tempat pengolahan paling hanya melihat, ya contoh di sini aja ada bentuk mesin penggilingan tepung ya. Kalau teteh mau lihat boleh. Kampung ini menjadi tempat yang hidup, di mana pedagang lokal menawarkan hasil pertanian dan kerajinan tangan mereka. Keberagaman kuliner kampung mencerminkan kekayaan budaya dengan hidangan-hidangan khas yang lezat dan menggugah selera. Inilah karya-karya unik yang merupakan karya seni dari tangan-tangan terampil penduduk kampung. Oleh-oleh khas Kampung Cirende terpajang di sudut-sudut toko tempat kunjungan wisata. Saat memasuki kampung ini, pengunjung akan disambut oleh arsitektur rumah panggung tradisional yang menjulang tinggi dengan atap genteng merah, menciptakan atmosfer kampung yang tenang dan indah. Abah, terima kasih banyak ya, Sama-sama, Abah, Teh. udah nganterin muter-muter Kampung Harus, Cirende ini. ini tugas Abah, harus dikenalkan dan harus mungkin ada kebutuhan cerita ya itu yang Abah bisa sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sebuah langkah, menjadi sebuah dorongan buat kamu sukses ke depan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Maaf ya Bang, Sama-sama. repotin. Terima kasih banyak Abah. Maaf Ya, ganggu waktunya. sama-sama. Sekian, saya telah mengeksplor Kampung Cirende. Terima kasih. Inilah keseimbangan yang unik di kampung adat Cirende antara merawat tradisi yang kaya dan menerapkan teknologi untuk mengikuti arus perkembangan zaman. Sebuah cermin harmoni antara masa lalu dan masa kini. Jadi kepikiran deh. One day pengen balik lagi ke situ. Pengen nyobain homestay.
dan nyicipin olahan singkong yang kali ini nggak bisa kujumpai karena tokonya tutup. Sekian dulu ceritaku untuk kali ini.